Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, Mas Bro dan Mbak Sis Sobat DTK. Selamat berjumpa dengan saya, Bang TJ di channel kita DTK alias Dunia Teknik Kimia. Di channel ini kita bakalan ngebahas mengenai topik-topik menarik di bidang teknik kimia, berupa kasus-kasus atau fenomena yang terjadi dan juga software aplikasi untuk teknik kimia. Channel ini ditujukan khususnya untuk para mahasiswa dan praktisi bidang teknik kimia atau siapa saja yang tertarik dengan bidang teknik kimia. Oke, Mas Bro dan Mbak Sis sahabat DTK yang berbahagia. Pada video kali ini kita akan ngebahas mengenai algoritma berhitung heat exchanger, dan kita juga akan membahas mengenai algoritma berhitung still. Beli gula-gula dapatnya coklat. Segera saja kita berangkat. Let's go. Baik, saya ulangi. Kita memvariasikan perbandingan antara fluida pendingin dengan fluida panas dengan faktor K ya, yang akan kita tampung di sini. W3 akan kita hitung dari K dikalikan W1. Kemudian K-nya kita variasikan dari 0,9 sampai 2. Maka di sini muncul ini ya. Di sini 0,9, di sini 2. Nah, tapi dengan increment 0,15 sehingga yang 2 tidak kena. Nah, ini profilnya, kemudian ini profil cost-nya. Kalau kita perhatikan tadi saya tidak tahu terputusnya di mana ya. Nah, persamaannya ya. Ini persamaannya persis dengan yang ada di sini ya. Jadi ini adalah realisasi nanti di program komputernya, persis. Kemudian kalau kita lihat berapakah waktu yang diperlukan untuk membuat plot tadi, untuk menghitung tadi, waktunya itu sangat kecil ya, kurang dari berapa? Kurang dari 1-7 detik. Nggak terasa ya, kayak pesawat aja. Ini ada CLC, kita bersihkan. Jadi tidak terasa, sangat cepat eksekusinya. Nah sekarang karena beban komputernya menjadi lebih berat, nah sekarang terasa ada waktu ya, 0,01. Nah karena ini kan kita melakukan recording ya, pekerjaan yang sangat berat. Kalau kita jalankan, kadang-kadang ketika pas beban memorinya sangat kecil, nah dia 0, sangat-sangat cepat. Nah inilah hebatnya metode yang kita kembangkan dengan metode structural array. Ya, ini kita mencari algoritma yang terbaik. Perhitungannya sangat efisien, sangat cepat. Nah, beberapa simulator nanti akan menggunakan gaya ini. Jadi akan membuat algoritma suatu alat itu tertentu sehingga hitungannya jauh lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan metode yang lain ya, yang nantinya akan juga kita bahas. Oke, ini kita implementasikan dalam bentuk program MATLAB, ternyata hitungannya sangat-sangat efisien. Nah, contoh berikutnya kita akan masuk ke contoh yang relatif lebih sulit dibandingkan dengan heat exchanger, yakni apa yang kita sebut sebagai flash atau still. Flash atau still merupakan proses pemisahan fase gas dan cairan. Di dalam flash kita anggap terjadi satu kesetimbangan atau dia setara dengan satu state setimbang. Nah, saudara tahu bahwa syarat setimbang T dan P dari cairan dan uap itu sama ya.
Ini harus dipenuhi. Kemudian flash bisa dipakai untuk menghandle sistem yang ideal maupun non ideal. Nah, nanti akan tergantung model kesetimbangan yang digunakan, yang membedakan di situ. Nah, ini gambaran suatu stil. Saudara bisa bayangkan ada suatu stream masuk atau umpan dengan flow rate tertentu F. Nah, flow rate bisa tertentu bisa enggak ya. Secara umum sekarang kita anggap umum saja. Variabelnya flow rate F, suhu umpan TF, tekanannya PF, entalpinya HF, komposisinya ZF. Kemudian akan kita flash atau dilakukan flash pada suhu dan tekanan tertentu, yakni P dan T. Kemudian untuk terjadinya flash diperlukan sejumlah panas sebesar Q. Atau nanti terbalik justru. Kita mau menghitung Q, nggak masalah. Prinsipnya ada variabel berupa beban panas. Dengan flash, maka nanti sebagian cairan akan menguap, jumlahnya V, memiliki entalpi HV, komposisinya YI. Kemudian fase cairnya, jumlah cairannya adalah L, entalpi cairan HL, komposisinya XI. Nah, jadi kira-kira ini variabel-variabel yang apa? Yang akan muncul. Tentu masih boleh jadi nanti akan muncul variabel yang lain. Tergantung lagi-lagi apa? Bagaimana cara kita meninjau. Nah, jadi kita identifikasi variabel-variabel yang ada pada masing-masing stream dan alat. Di feed ada flow rate, ada komposisi. Ini kalau kita hitung berapa? Kalau jumlah komponennya C, maka ini variabelnya ada ZF1, ZF2, ZF3 dan seterusnya sampai ZFC. Kalau jumlah komponennya C. Kemudian ada variabel lain F, TF, PF dan HF. Jadi ada C plus 4 variabel untuk feed. Kemudian untuk alat sendiri ada variabel Q, P dan T. Q, P dan T. Jadi ada 3. Untuk fase uap variabelnya apa? Ada V, Y1, Y2 dan seterusnya sampai C. Z-nya ada jumlah C ditambah V dan HV. Jadi ada variabelnya C plus 2. Demikian juga untuk cairan, variabelnya ada X1, X2 dan seterusnya sampai XC, ada C ditambah L dan HL tambah 2. Sehingga total variabel untuk sistem flash ada tambah C plus 4 tambah 3 tambah C plus 2 tambah C plus 2. Yakni ada 3C ditambah 7, 9, 11. Ada 3C plus 11 variabel. Nah, di sini kok tidak ada CP? Nah, kalau tidak ada CP, maknanya CP-nya nilainya sudah fix, sudah tertentu atau diketahui. Nah, setelah kita mengidentifikasi variabel, berikutnya kita akan apa? Identifikasi persamaan. Persamaan apa saja yang ada? Nah, kita kumpulkan dari Chemical Engineering Tools. Yang pertama, kita akan punya neraca massa. Neraca massa, ada neraca massa total, di mana F sama dengan V plus L, ada satu persamaan, dan ada C min 1 persamaan neraca massa komponen.
Nah, kenapa neraca massa komponen tidak jumlahnya C atau tidak semua boleh digunakan? Karena kita sudah menggunakan neraca massa totalnya. Kalau mau menggunakan neraca massa komponen digunakan semua, maka neraca massa totalnya nggak boleh digunakan. Karena apa? Ini sebetulnya persamaan yang sifatnya itu bisa diperoleh dari neraca massa komponen secara keseluruhan. Setelah neraca massa kita peroleh, kita butuh neraca panas. Neraca panas kita buat sepanjang flash di sini. Panas masuk dibawa oleh umpan FHF, ditambah panas dimasukkan Q, kan sama dengan panas yang keluar, yakni dibawa oleh uap VHV dan dibawa cairan LHL. Ada satu persamaan neraca panas. Berikutnya, karena di sini terjadi kesetimbangan, nah kita punya persamaan kesetimbangan. Y sebagai fungsi dari komposisi di cairan, suhu sistem, dan tekanan sistem. Nah, saudara ingat, ini persamaan kesetimbangan umum ya. Tergantung sistemnya bisa ideal, bisa non-ideal. Saudara tahu bahwa biasanya kalau dalam engineering, YI dinyatakan sebagai KI dikalikan XI. Artinya apa? K-nya itu fungsi dari T dan P. Boleh nggak kita menggunakan K? Boleh, kita menambahkan persamaan tapi nanti. Persamaannya bertambah, variabelnya juga bertambah. Nah, kita akan tuliskan dalam bentuk general saja, yakni bahwa YI sama dengan sebagai fungsi dari XI, T, dan P. Maka di sini akan ada C. Persamaannya ada persamaan untuk komponen 1, 2, dan seterusnya sampai komponen ke C. Berikutnya ada persamaan untuk entalpi. Persamaan entalpi untuk untuk umpan, dia sebagai fungsi komposisi umpan dan suhu umpan, kanan umpan. Fase uap sebagai fungsi dari YI, T dan P. Entalpi cairan sebagai fungsi dari XI, T dan P. Nah, kita tahu entalpi stream merupakan campuran dari entalpi komponen-komponen penyusunnya. Maka dia merupakan fungsi dari komposisi di samping suhu dan tekanan. Berikutnya apalagi persamaan yang harus kita buat? Nah, karena kita bekerja dengan mol fraksi, nah tentu ini harus dipenuhi ya, bahwa sigma ZI di umpan itu sama dengan 1. Sigma YI di fase uap sama dengan 1. Sigma X di fase cairan sama dengan 1. Nah, jadi kita punya 3 persamaan dari fraksi mol, 3 persamaan dari entalpi, C persamaan dari kesetimbangan, 1 persamaan neraca panas, C persamaan dari neraca massa. Sehingga kalau kita jumlahkan, kita punya 2C plus 7. Sehingga degree of freedom kita, jumlah variabelnya 3C plus 11, dikurangi dengan jumlah persamaan 2C plus 7. Maka hasilnya adalah 3C dikurang 2C, hasilnya C, 11 dikurang 7, hasilnya 4. Sehingga DOF sistem still adalah C plus 4, di mana C adalah jumlah komponen yang terlibat. Nah, sampai di sini ada yang ingin berkomentar atau bertanya? Saya persilakan kalau ada. Izin bertanya, Pak. Boleh, silakan. Mohon maaf Pak, ini saya masih belum paham apa ya. Di sini kan ada di streamnya ada feed, still, uap, cair, terus ada
jumlahnya C plus 4, ada C plus 2. Nah, saya masih belum paham kenapa bisa C gitu Pak. Mungkin bisa dijelaskan kenapa bisa ada C. Terus begitu saja Pak mungkin pertanyaannya. Karena saya masih belum paham kenapa ada C dan segala macamnya. Oke, ya. Jadi sekarang misalnya gini. Misalnya kita punya fit, umpanya itu ada 5 komponen. A, B, C, D, E. Maka kita akan punya neraca massa totalnya bisa kita gunakan. Dia satu persamaan tersendiri. Kemudian kita harus menggunakan neraca massa komponen untuk yang 4. Karena tadi kita punya 5 komponen. Jadi kalau kita punya senyawa A, B, C, D, E, maka kita boleh menggunakan neraca massa komponennya misalnya A, B, C, dan D. Yang E nggak boleh kalau kita mau menggunakan neraca massa total. Tetapi kalau kita nggak mau menggunakan neraca massa total, maka semua neraca massa komponen harus digunakan. Neraca massa komponen untuk A sama dengan F dikalikan ZA sama dengan VZA ditambah LXA. Itu satu persamaan. Kemudian neraca massa komponen B, F dikalikan ZB akan sama dengan VZB ditambah LXB. Demikian seterusnya sampai E. Jadi kalau neraca massa totalnya nggak digunakan, kita akan punya 5 atau C. Persamaan untuk neraca massa. Tetapi kalau neraca massa totalnya mau kita gunakan, hanya 4 yang boleh digunakan. 4 itu mana saja? Bebas. Boleh A, B, C, D, boleh A, B, C, E, boleh A, B, D, E, boleh B, C, D, E, boleh A, C, B, E, seperti itu. Jadi bebas, pokoknya prinsipnya 4 neraca massa komponen yang boleh digunakan kalau kita punya 5 komponen dan neraca massa totalnya akan digunakan. Kenapa di situ ada C ya? C menunjukkan jumlah komponen. Kemudian di sini ada kesetimbangan. Nah, ketika ada flash, di situ akan terjadi kesetimbangan untuk semua komponen ya. Di termodinamika saudara sudah memperoleh bahwa ketika ada kesetimbangan fase uap cair, maka di sini akan berlaku bahwa YA akan sama dengan KAXA. Kalau untuk engineering ya, konstanta kesetimbangannya kita gunakan K menjadi YA sama dengan KAXA. YB sama dengan KBXB. YC sama dengan KCXC. YD sama dengan KDXD. Dan seterusnya sampai 5 komponen. Nah, kenapa di situ ada 5 persamaan kesetimbangan, ada 5 persamaan untuk neraca massa. Kalau komponennya ada 5. Begitu, Mas? Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Nah mungkin kalau yang Bapak sampaikan tadi itu saya alhamdulillah udah paham kenapa bisa ada C, karena tadi menunjukkan jumlah komponennya. Nah itu yang ada di fraksi mol kan itu Pak. Berarti di situ kan sudah tertulis sigma ZI sama dengan 1, sigma YI sama dengan 1, dan sigma XI sama dengan 1. Nah saya tuh sempat berpikir tuh kenapa nggak sigma ZI sama dengan 1 tuh jadi C Pak. Maksudnya kan apakah dia apakah sigma berarti kan jumlah dari ZI-nya itu sudah ditentukan sama dengan 1, oleh karena itu kita menuliskan persamaannya itu adalah 1, berarti dia sudah secara tidak langsung itu tidak mewakili kayak seperti tadi gitu Pak, yang C dan lain-lain gitu. Oke. Nah, karena kita bekerja dengan mol fraksi ya Mas, fraksi. Jadi kalau mol fraksi ini artinya apa? Jumlah fraksi itu harus sama dengan 1. Jadi yang umpannya fluoridnya F, komposisinya itu kita menggunakan mol fraksi. Jadi di sini sebetulnya sigma ZI sama dengan 1 artinya apa? Kalau kita punya komponen A, B, C, D, E tadi, berarti di sini artinya adalah ZA ditambah ZB ditambah ZC ditambah ZD ditambah ZE sama dengan 1. Demikian juga sigma YI sama dengan 1 artinya YA ditambah YB ditambah YC
ditambah YD ditambah YE sama dengan 1. Demikian juga untuk X-nya. XA ditambah XB ditambah XC ditambah XD ditambah XE sama dengan 1. Nah, karena fraksi itu jumlahnya harus 1. Begitu, Mas? Baik Pak, terima kasih Pak atas jawabannya. Oke. Berbeda kalau kita bekerja dengan konsentrasi ya. Misalnya flow rate-nya kita menggunakan volume. Meter kubik per jam misalnya. Kemudian konsentrasinya, komposisinya kita menggunakan konsentrasi. Nah, kalau konsentrasi itu nilainya bebas. Bisa kurang dari 1, bisa lebih dari 1, bisa lebih dari 2. Kan ada ya larutan yang konsentrasinya 2 mol per liter. Ada larutan yang 0,5 mol per liter. Jadi kalau menggunakan konsentrasi, entah molaritas, entah normalitas, maka nggak ada batasannya. Nilainya bebas. Tetapi ketika kita menggunakan fraksi, maka nilainya harus dibatasi dengan 1. Gitu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Baik, kita lanjutkan. Kita sudah tahu jumlah variabelnya, kita sudah tahu jumlah persamaan, maka kita bisa menghitung degree of freedom, yakni C plus 4. Kita peroleh dari 3C plus 11 dikurangi 2C plus 7. Nah, sekarang biasanya umpan itu kan kita peroleh dari alat yang lain. Maka biasanya kondisi umpan akan tertentu. Tertentu diwakili oleh apa? Flow rate-nya, komposisi. Nah, komposisi hanya boleh diberikan berapa spesifikasinya? C-1 saja. Misalnya tadi kita punya 5 komponen, maka umpan cukup diberikan spesifikasi berupa flow rate, kemudian ZA, ZB, ZC, dan ZD. ZE-nya nggak usah, karena apa? Dia bisa dihitung. Karena ada syarat bahwa sigma Z harus sama dengan 1. Jadi spesifikasinya hanya dimiliki oleh C-1 komponen. Jadi spesifikasi yang tertentu, C-1 ditambah F-nya sendiri, berarti C, ditambah D dan B, berarti ini mengambil berapa? Mengambil C plus 2. Jadi kalau umpan tertentu, maka ini ada spesifikasi yang berjumlah C plus 2. Kok C plus 2? Nah, ini komposisinya C-1 ditambah flow rate-nya 1 berarti C, ditambah T ditambah P. Maka ada C plus 2. Sehingga DOF yang real dari still itu tinggal 2. C plus 4 DOF awal dikurangi dengan spesifikasi di umpan. Maka kita punya DOF-nya 2. Nah, 2 DOF ini bisa kita ambil secara bebas dari variabel-variabel yang ada, yang belum diketahui nilainya. Nah, sebetulnya bebas, tapi biasanya, nah dalam hitungan-hitungan simulator, alat yang terkait dengan still tadi, itu akan memberikan pilihan berupa variabel-variabel tertentu. Misalnya, T dan P. Karena apa? Itu sesuatu yang gampang diukur ya. Atau T dan Q. Misalnya, kenapa? Karena kita ingin memberikan misalnya panas tertentu. Atau kita ingin adiabatis. Jadi Q-nya yang kita tentukan. Atau L per F, yakni kita menginginkan hasil di bawah sekian persen gitu ya. Jadi ini variabel-variabel yang praktis. Gitu. Variabel-variabel yang biasanya gampang diatur, praktis, mudah dilakukan pengontrolan. Ini yang biasanya kita pilih. Karena mudah diatur, mudah dikontrol, dan seterusnya. Nah, dengan memilih desain variabel yang tertentu, atau kalau simulator menyediakan desain variabel tertentu, artinya apa? Algoritmanya sudah tertentu. Nah, nanti akan kita bahas. Boleh nggak sih kalau kita memilih desain variabel yang lain? Misalnya, saya ingin kemurnian.
di atas, XA. Dan juga kemurnian di bawah misalnya. XD misalnya. Sepanjang itu hanya 2 yang diambil boleh. Jadi sebetulnya variabel manapun bebas dipilih sebagai desain variabel, tergantung dari kebutuhan. Nah, cuma simulator-simulator biasanya menyediakan ini karena terkait dengan apa? Algoritma berhitung yang sudah dia buat. Nah, jadi kalau kita punya sistemnya sistem biner, artinya apa? Kita punya cuma 2 komponen, yakni senyawanya ada A dan B. Maka C sama dengan 2. Nah, kalau sistem biner kita terapkan pada formula umum tadi, variabelnya tadi kita punya berapa? 3 kali C ya, ditambah 11. C-nya 3C ditambah 11. C-nya ada 2. C-nya ada 2 karena kita mau menggunakan biner. 3C plus 11 ada 17. Kemudian jumlah persamaannya ada 2C plus 7. Karena biner C-nya 2 menjadi 2 kali 2, 4 ditambah 7 ada 11. Sehingga degree of freedom-nya ada 6. Degree of freedom ada 6. Dihitung dari 17 dikurangi 11. Nah, kalau misalnya umpannya sudah tertentu, maka kita hanya boleh memberikan spesifikasi berupa Z1. F, TF, PF, dan Z1 akan tertentu nilainya atau fix. Maka variabel yang lain itu akan bisa dihitung dengan cara menyelesaikan sistem persamaan ini. Nah, tentu algoritmanya peluangnya sangat banyak. Nih, misalnya kita punya berapa persamaan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 persamaan. Variabelnya berapa? Sesuai dengan persamaan ada 11 ditambah dengan DOF yang betul-betul masih kita lepas. 2. Jadi variabel yang akan kita analisis ada 11 plus 2. Jadi ada 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi akan ada variabelnya sejumlah persamaan ditambah DOF. Karena ini kita lagi mau mencari manakah DOF yang terbaik. Nah, kemudian kita implementasikan prosedur berhitung kita. Setelah kita isi tanda X sesuai dengan keterlibatan variabel di persamaan yang ada. Contohnya persamaan 1 ada F, ada V, ada L. Tetapi F-nya sudah tertentu. Sehingga tinggal V dan L. Maka di sini yang ada adalah V dan L. Persamaan kedua, kita menggunakan komponen 1. Adanya adalah Y1 sudah tertentu. Yang belum diketahui adalah V, Y1, L, X1. Maka di sini ada V, Y1, X, L1. Berikutnya persamaan 3 adalah punyanya neraca panas. Di neraca panas ada apa saja? Ada HF, ada Q, LHL, VHV.
Ada HF, ada Q, ada V, ada HV, ada L, ada HL. Di persamaan 4, ini persamaan kesetimbangan, ada Y1, X1, T, dan P. Ada Y1, X1, T, dan P. Persamaan 4, ada TP, ada Y1, ada X1. Di persamaan 5, kesetimbangan untuk Y2, ada TP, Y2, dan X2. Persamaan 6 adalah persamaan entalpi HF sebagai fungsi dari Y1 TFPF. Karena ini sudah tertentu, maka dia yang ada hanyalah HF. Di sini HF saja. Persamaan 7 ada HV, ada Y1 TP. Ada TP, ada X1, ada HL. Ini untuk yang HL-nya. Kemudian persamaan 8. Persamaan 7. HV ya. Sorry. Persamaan 7 HV. Ini saya ternyata salah ini. Posisi HV-nya ini punyanya persamaan 7 ya harusnya. HV di persamaan 7 tapi saya masuk di persamaan 8. Jadi tertukar ini antara HV dan HL sepertinya. Persamaan 8 ada TP, ada Y1, ada HV. Ini persamaan 8. Yang persamaan 7 adalah HL. Jadi yang terbalik di sini. Ini harusnya HV-nya ada di persamaan 8. HL-nya ada di persamaan 7 ya. Jadi terbalik di sini. Urutannya yang terbalik. Tapi pemasukannya sudah betul. Nah, ada kesalahan pengurutan ya. Berikutnya persamaan 9 hanya memuat Z2, persamaan 10 memuat Y1, Y2, persamaan 11 memuat X1, X2. Nah, ini. Nah, selanjutnya kita lakukan pencoretan. Mohon maaf, sekali lagi ya, antara persamaan 7 dan 8 ternyata tadi urutannya kebalik. Ya inilah repotnya atau beratnya ketika kita mau menggunakan metode sistematis atau metode konseptual. Kita anggap ini sudah betul, kemudian kita akan melakukan pencoretan. Kita cari mana yang silangnya 1, di sini Y2 bisa, di sini nggak bisa, di sini Q bisa, di sini nggak bisa, ini nggak bisa, ini nggak bisa, nggak bisa, ini nggak bisa, ada 2, di sini nggak bisa. Jadi satu-satunya peluang hanya Z2. Kita coret dari persamaan 9. Berikutnya, mana yang hanya 1? Di sini 2, di sini 4, di sini 4, di sini 1. Bisa kita coret dari persamaan 3. Sekarang mana yang 1? Ini 1, ini 1, ini 1. Jadi pilihannya banyak, kita bebas memilih. Misalnya saya memilih ini, mencoret persamaan 6 untuk menghitung HF. Berikutnya, mana? Ini belum bisa, ini belum, ini belum, ini belum, ini bisa. Dari persamaan 8, tapi ingat tadi ada tertukar ya. Kita cari lagi mana yang bisa.
Ini masih 2, ini masih banyak. Ini masih 2, ini tinggal 1. Ya, ini bisa kita coret. Mana lagi sekarang? Ini masih 2, 2, 2, 3, 2, 2, 3, 2. Nah, kita sudah mentok, kita tidak bisa mencoret kolom. Nah, ini tadi yang di prosedur kita masuk pada tahap ke-8. Jadi, kalau kita tidak bisa mencoret kolom, maka kita terpaksa mencoret persamaan. Dan itu nantinya artinya ada recycle variabel. Tak ada yang bisa dicoret lagi, kita harus mencoret persamaan yang bermakna ada recycle variabel. Nah, persamaan mana yang akan kita coret? Nah, di sini ada pertimbangan tentunya ya. Pertimbangan yang pertama, untuk memudahkan memilih variabel recycle-nya. Kalau kita ingin semakin mudah memilih variabel, tentu dipilih yang banyak jumlahnya. Tetapi, aspek yang lain, semakin banyak variabel tersebut, yang dia akan terlibat di. Nah, jadi pertimbangannya pertama, banyaknya variabel yang ada di persamaan ya, itu akan memudahkan kita memilih recycle variabelnya. Kalau kita semakin banyak seperti itu. Semakin sedikit, peluang kita nanti untuk menemukan variabel tersebut di persamaan itu akan semakin kecil. Ini dari sisi menemukan variabel di persamaan. Nah, tapi di sisi yang lain, kalau variabel yang nanti kita libatkan sebagai recycle variabel terlibat di banyak persamaan, maka iterasinya itu menjadi lebih hebat, lebih berat. Karena dia terlibat di, katakanlah di banyak persamaan. Jadi secara logika, kalau konvergensinya akan semakin mudah ketika kita memilih yang variabel tersebut keterlibatannya di persamaan itu sedikit. Nah, akan ada kepentingan-kepentingan yang yang saling bertolak belakang. Misalnya ya, dari sisi keterlibatan yang banyak, misalnya mana? Ini yang kita belum coret adalah 4 dan 5. Persamaan 4 mengandung 1, 2, 3, 4. Sedangkan persamaan 5 mengandung 1, 2, 3, 4. Oh, kebetulan sama. Kalau sama berarti sama saja. Dari sisi memudahkan menerima atau menghasilkan variabel tersebut di persamaan recycle. Itu dari sisi itunya. Nah, dari sisi keterlibatan variabelnya, nanti itu akan kita pilih. Jadi sekarang praktis kita akan mencoret persamaan biar semakin mudah keterlibatannya, kita bisa memilih 4 atau 5. Tetapi misalnya variabel 4 atau 5 yang ada misalnya di sini, ini kalau T dia terlibat di 4 persamaan, P di 4 persamaan, terus Y di 1, 2, 3 persamaan, Y2 di 2 persamaan, L terlibat di 2 persamaan, X1 terlibat di 1, 2, 3, 4, X2 terlibat di 2. Jadi, saudara bisa membuat pilihan-pilihan, memang ada istilahnya pertentangan ya. Kalau mau semakin mudah, pilih yang banyak. Dalam hal ini sama saja karena jumlahnya 4. Kemudian kita pilih variabel mana nanti yang akan dijadikan recycle variabel. Semakin banyak dia terlibat di persamaan, akan semakin perhitungannya semakin berat. Nah, coba sekarang kita coret salah satu persamaan. Persamaan 2 juga memuat 4, sama dengan 4 dan 5. Nah, misalnya kita pilih recycle variabel dari persamaan 2. Biar mudah menemukan.
Nah, sekarang dengan mencoret persamaan 2, sekarang kita bisa mencoret persamaan atau kolom. Kalau enggak, sebetulnya seolah-olah percuma mencoret persamaan. Artinya sebaiknya jangan persamaan itu. Jadi mencoret persamaan harus diyakinkan bisa mencoret kolom. Nah, coba sekarang kita lihat. Kalau mencoret kolom, mencoret persamaan 2. P-nya masih 2, P-nya masih 2, Y1 masih 2, tapi V-nya tinggal 1. Berarti kita bisa mencoret persamaan 1. Berikutnya kita lihat di sini 2, 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 di sini 2. Kita nggak bisa mencoret kolom. Mau tidak mau harus mencoret persamaan lagi. Misalnya kita pilih persamaan 10. Kita memilih yang 2. Kalau mau memperoleh dengan mudah, ingat tadi memilih yang banyak. Ya, ini coba kita menggunakan bukan pertimbangan itu ya. Tapi misalnya pertimbangan yang terlibatnya sedikit. Misalnya apa? Y2 hanya terlibat di 2 persamaan. Nih, apa yang terjadi? Selanjutnya kita bisa mencoret. Nah, sampai di sini kita pencoretan sudah selesai. Tapi yang kita hasilkan adalah apa? Ternyata ada recycle variabel 2, RC1 dan RC2. Nah, mana yang akan kita pilih? Peluangnya mana? Yang sisa itu adalah TP, X1, X2, dan L. Jadi masih ada, ini belum selesai. Nah, sekarang yang tersisa ada TP, L, dan X2. Yang 2 merupakan recycle variabel dan 2 merupakan design variabel. Karena tadi kita punya 2 degree of freedom. Mohon maaf, berhubung waktunya ternyata sudah habis, kita akan lanjutkan di Oke, sahabat DTK yang berbahagia, untuk video kali ini kita cukupkan sekian. Kita akan lanjutkan pembahasan mengenai algoritma berhitung ini di video berikutnya. Oke Mas Bro dan Mbak Sis Sobat DTK, sampai di sini untuk video kali ini. Jika Sobat merasa video ini bermanfaat, silahkan di-like dan share kepada rekan dan koleganya agar kemanfaatannya lebih besar dan meluas. Dan agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami, jangan lupa dipencet tombol merah subscribe-nya. Insya Allah, Sobat juga akan memperoleh pahala jariah dari siapapun yang ikut mengambil manfaat dari channel ini. Dengan subscribe, Sobat DTK telah ikut membangun channel ini agar terus hadir membahas topik-topik menarik lainnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam hangat DTK, Bravo Techimer Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.